dan kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Shalom. Masih kuat suara saya. Shalom Tiberias. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Banyak berkat? Amin. Banyak mujizat? Amin. Duit lancar? Amin. Cuan lancar? Amin. Kepeng lancar? Amin. Puji Tuhan, ya kan? THR sudah keluar, sukacita mulai berkah lagi saudara. Tapi sukacita kita pada saat ini bukan karena banyak uang kita, sukacita kita oleh karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini, sehingga Yesus Allah menjadi manusia. Ada kesukaan besar, berkat Tuhan berkelimpahan buat kita semua. Katakan amin. Amin. Selamat Natal buat kita semua, dan selamat menyongsong tahun baru. Dan sebelum kita mengakhiri tahun ini, ada berkat, ada kado Natal buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka bagian firman Tuhan pada siang hari ini dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini dengan suara yang kuat karena hanya 2 ayat saja. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ke-6. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Katakan amin. Garis bawahi pada bagian firman Tuhan ini ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Katakan amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari Natal, pada hari ini saya berikan satu tema, yaitu Yesus datang memberikan damai sejahtera. Katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan, aku meraih damai sejahtera. Aku meraih damai sejahtera. Hatiku dipenuhi oleh damai sejahtera. Hatiku dipenuhi oleh damai sejahtera. Amin saudara. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa damai sejahtera? Ini menjelaskan buat kita semua, ternyata damai sejahtera itu diperlukan sebagai hal yang penting di dunia ini. Kenapa di dunia ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Dan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan upah dosa adalah maut. Artinya Bapak Ibu Saudara, oleh karena dosa manusia, ada yang namanya keresahan, ada yang namanya ketakutan, ada yang namanya kegelisahan, kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, karena upah dosa yang adalah maut tadi membuat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya dikejar-kejar oleh rasa takut. Sehingga pada akhirnya yang namanya damai sejahtera itu hilang dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa seharusnya dan selayaknya Bapak Ibu Saudara dan saya layaknya dibinasakan, layaknya dihukum, layaknya kena kutuk, layaknya untuk diperlakukan dengan kasar, layaknya Bapak Ibu Saudara mendapatkan sesuatu yang sulit, sesuatu yang mengenaskan. Karena apa? Karena dosa. Tapi firman Tuhan katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang seharusnya mau binasa, tetapi Tuhan memberikan kita semua kesempatan lagi untuk dapat dipercaya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Dan firman Tuhan katakan, jangan takut, kesukaan besar bagi kamu dan bagi seluruh bangsa atau bagi dunia ini. Karena apa? Karena Yesus Raja Daud tadi, Raja Israel tadi saudara,
datang di kota Daud, dia menjadi juru selamat, sehingga pada akhirnya kesukaan besar, damai sejahtera diberikan buat kita semua. Amin. Amin. Pergumulan yang terbesar di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ternyata adalah bicara tentang yang namanya keselamatan. Amin, Saudara. Amin. Karena apa? Karena banyak manusia oleh karena dosa, mereka nggak ngerti mau kemana. Dan mereka tahu bahwa keberadaannya pasti binasa, Saudara. Ketika malaikat menjumpai yang namanya gembala, dikatakan jangan takut. Karena apa? Karena malaikat yang kudus, malaikat yang Bapak Ibu Saudara yang dari Allah berjumpa dengan yang namanya gembala-gembala yang berdosa. Kekudusan Bapak Ibu Saudara tidak bisa masuk ke dalam orang yang berdosa. Sehingga pada akhirnya ketika malaikat itu berkenan menemui yang namanya gembala-gembala dengan keberadaan mereka yang berdosa, mereka takut. Karena apa? Mereka belum siap untuk mati. Mereka belum siap, Bapak Ibu Saudara, dinyatakan kesalahannya. Sehingga firman Tuhan katakan jangan takut. Bukan kepada gembala-gembala saja, kepada Maria dan Yusuf dikatakan jangan takut. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu Saudara dipertemukan dengan sosok kebenaran, kita semua pasti takut. Kita pasti, Bapak Ibu Saudara, mengalami yang namanya kegentaran. Karena apa? Kita berdosa dan kita dan merasa dalam hatinya kita, Saudara, belum layak. Tetapi ketika engkau sadar Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara, engkau memperoleh yang namanya penebusan di dalam Kristus, sehingga ada damai sejahtera. Amin. Katakan amin. Amin. Damai sejahtera memiliki pengertian shalom, yang artinya, Saudara, kebahagiaan, kesukacitaan, Saudara. Dan kemudian kata shalom dalam damai sejahtera ini, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, memiliki pengertian, yaitu serasi, keserasian. Yang kedua, kata shalom itu juga menjelaskan buat kita semua keutuhan. Serasi untuk apa? Serasi untuk melakukan perintah Tuhan. Serasi untuk apa? Serasi, Bapak Ibu Saudara, seperti pribadinya Tuhan. Serasi untuk apa? Serasi untuk Bapak Ibu Saudara seatmosfer dengan pribadinya Tuhan. Katakan amin. Amin. Karena kalau tidak serasi, Saudara, pasti nggak damai sejahtera. Karena apa? Karena berbeda dengan Tuhan. Yang kedua, kata damai sejahtera memiliki pengertian, artinya utuh. Utuh untuk apa? Untuk bertekad secara penuh, aku ada pada saat ini oleh karena Tuhan, sehingga utuh dalam bagian firman Tuhan ini adalah utuh untuk bergantung sama Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang yang tidak sepenuhnya utuh takut akan Tuhan pasti nggak dapat damai sejahtera. Hari ini Tuhan, besok dunia. Hari ini Tuhan, besok dunia. Dua dunia, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan itu suam-suam kuku, dan firman Tuhan katakan dimuntahkan. Hendaklah engkau panas jika engkau panas, hendaklah engkau dingin jika engkau dingin. Tapi Tuhan tidak mau, Bapak Ibu Saudara saya, suam-suam kuku di antaranya. Satu sisi aku cinta Tuhan, tapi satu sisi yang lain aku cinta dunia. Dan Tuhan katakan, aku akan memuntahkannya. Jadi, damai sejahtera tadi bicara tentang keutuhan. Dan jadikan Tuhan itu sebagai hal yang berharga dan bernilai tinggi dalam hati dan pikiran kita. Pada akhirnya apa? Engkau bisa bergairah, bahkan menikmati, bersuka cita. Karena apa? Kau jadikan dia sebagai cintamu yang paling tinggi dan nilai yang paling tertinggi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Amin. Karena gembala-gembala, imam dan orang Majus datang kepada Tuhan Yesus yang lahir di kandang hina, itu sesuatu yang luar biasa, Saudara. Orang Majus, orang yang bijaksana dari timur sana, Saudara, dan dikatakan dia punya kehidupan yang bagus, punya jabatan yang bagus, orang sukses, punya dan dihormati, Saudara, dan masyhur namanya. Dan imam-imam juga, Saudara, adalah yang namanya memimpin bait Allah. Dan gembala-gembala, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan adalah gembala-gembala yang tidak baik, yang sering kali mencari keuntungan, gembala-gembala yang sering berdusta, menipu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia tahu bahwa Yesus lahir, Saudara, yang namanya orang Majus datang dengan berbulan-bulan kepada yang namanya Tuhan Yesus, dia menghilangkan kehormatannya, dia menghilangkan yang namanya jabatannya, dia meruntuhkan yang namanya, Bapak Ibu Saudara, egonya untuk dihormati, datang ke kandang hina, memberikan yang namanya
persembahan itu terbaik. Karena apa? Karena ternyata kehormatan, kemasyhuran, jabatan Bapak Ibu Saudara itu bukan sesuatu yang tinggi. Karena apa? Karena ada hal yang lebih tinggi lagi, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Ngerti maksud saya sini? Sesuatu yang kau anggap penting dan kau anggap bernilai dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, pasti engkau bersemangat untuk melakukannya. Amin saudara. Dan apabila sesuatu yang kau anggap bernilai dan penting tadi, ada yang lebih penting, sehingga hal yang engkau anggap penting yang pertama, karena ada yang lebih penting, yang kedua, yang pertama tadi akan tidak penting. Karena apa? Karena ada hal yang lebih penting dari yang kau pikirkan pertama tadi. Gembala-gembala yang pikirannya hanya duit saja, keuntungan saudara, dia bisa datang ke kandang hina. Karena apa? Ternyata uang tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah keselamatan. Amin. Amin. Sehingga pada akhirnya, ketika engkau sadar bahwa Tuhan ada datang ke dunia ini, aku bersungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu menganggap aku penting dalam hatinya, sehingga Bapak Ibu dan saya memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Berikan kemuliaan buat tangannya. Cepat saja Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus datang memberikan damai sejahtera? Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan damai sejahtera itu ketika Yesus datang? Yang pertama adalah meresponi kasihnya Tuhan yang telah dinyatakan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bisa dibuka di layar proyektor. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Halo, shalom. Oh, ini dia. Kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 3, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi pada bagian firman Tuhan ini, begitu besar kasih Allah. Katakan amin. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata Tuhan datang ke dunia ini menjadi manusia. Ternyata bukan ujuk-ujuk cuman iseng. Aku iseng jadi manusia. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia ini Bapak Ibu Saudara punya maksud, punya tujuan, adalah supaya kita semua boleh diselamatkan. Tapi ternyata keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, itu harus dinyatakan dalam bentuk kepedulian, dalam bentuk yaitu saudara cinta dan kasihnya Tuhan. Banyak orang berkata aku mencintaimu, aku mengasihimu, tapi hanya lip service saja, hanya cuman omongan, betul nggak? Aku mencintai kau sampai kapanpun, aku tetap mencintaimu. Buktinya mana? Robek saja atau belas saja dadaku, di situ ada namamu, John Fernando, misalnya. Robek kelihatan jantung ya, jadi ngeri. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu hanya pernyataan bentuk cinta. Tetapi ternyata bentuk cinta dinyatakan bukan sekedar di mulut saja, di omongan saja, janji saja, nubuatan saja. Tapi ternyata Yesus yang dinubuatkan, yang dijanjikan itu boleh terjadi. Datang ke dunia ini. Artinya apa saudara? Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya bukan sekedar hanya diucapkan dalam bentuk janji, tapi diwujudkan secara nyata. Dia sungguh-sungguh datang menjadi manusia. Katakan amin. Amin. Karena bagaimana orang kita tahu kalau orang yang mencintai itu bisa mengerti engkau mencintai. Ya kan Pak, bisa Pak dengan apa sikap saja. Ya kan bisa kan Pak, ya bisa kan dengan perlakuan saja. Bisa memang. Tapi ternyata engkau punya mulut, bos. Ya kan? Kita punya mulut. Artinya bukan sekedar hanya diungkapkan dengan perilaku kita saja, tapi juga dinyatakan dalam mulutnya kita. Dan hal yang menarik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan sekedar dinyatakan dalam pemberitaan firman saja, tetapi Dia sungguh-sungguh nyata jadi manusia. Artinya ini di sini Bapak Ibu Saudara, dengan keberadaanmu yang kehilangan damai sejahtera karena kau berdosa,
dengan keberadaanmu yang mungkin hatimu kecewa, yang pahit pada saat ini, dengan keberadaan Bapak Ibu Saudara yang mungkin kehilangan harapan dan hatimu gundah gulana, Bapak Ibu Saudara, dengan pergumulanmu itu oleh karena dosa. Dan ketika Tuhan datang ke tempat ini, datang ke dunia ini, Tuhan ingin membebat hatimu, menyembuhkan hatimu. Bahkan juga Tuhan ingin mengatakan buat kita semua bahwa engkau berharga di matanya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Karena ini mau menjelaskan buat kita semua, engkau dalam perasaan ketika berdosa, engkau takut. Ketika ada Tuhan datang, kita ngeri Bapak Ibu Saudara, karena keberdosaan kita. Dan selainnya kita memang dihukum, selainnya kita memang dicaci maki, selain Bapak Ibu Saudara dan saya selain berlakukan kasar dan mendapatkan hukuman kutuk selama-lamanya. Tetapi oleh karena kasihnya Tuhan menyatakan cintanya buat kita semua supaya engkau diperbaharui. Amin. 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 Dan ketika engkau tahu ternyata Tuhan mencintai Bapak Ibu Saudara, harusnya kau dipulihkan hatinya sehingga kau bisa mengucap syukur. Siapakah aku ini? Kok Tuhan bisa sayang sama aku? Kok Tuhan bisa mengasihi aku? Kok Tuhan bisa terima aku lagi? Dan ketika engkau sadar dia menerima Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin katakan buat kita semua, mari responi cintaku yang terlebih besar tadi dengan mencintai aku supaya ada damai sejahtera dalam hati. Saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara di tempat ini, seberapa banyak yang pernah jatuh cinta? Angkat tangannya. Yang pernah jatuh cinta saja. Angkat tangannya. Meskipun mungkin berulang semua dia angkat tangan. Jangan pakai mulut, pakai tangan. Ya, yang pernah jatuh cinta angkat tangannya. Oh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turun tangan. Yang tidak pernah jatuh cinta angkat tangan. Jangan pernah. Oh puji Tuhan, anak kecil biasanya. Mau nikah kapan? Masih SD. Ya kan? Dan yang nggak angkat tangan, maunya apa? Bingung ngomongnya atau bingung nggak punya tangan? Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara yang pernah jatuh cinta, punya pengalaman cinta ini, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara dulu ataupun dalam perjalanan sejarah cinta Bapak Ibu Saudara pernah ada yang cintanya bertepuk sebelah kanan? Ada? Engkau mencintai seseorang, tapi seseorang tidak mencintai kita. Ada nggak? Ada. Coba angkat tangan dulu. Oh satu. Masa lalu pernah itu kan masa lalu ya kan? Meskipun nggak dapet yang itu kan ada yang dapet yang terbaik gitu. Seberapa banyak kita lihat angkat tangan? Satu, dua. Oh tiga, empat. Puji Tuhan. Amin. Tadi saya di BSD, berapa banyak yang pernah cintanya bertepuk sebelah tangan? Ternyata ada oma-oma. Dalam banget itu ternyata. Maaf ya oma ya, harus damai hari ini ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan ini, saya tanya lagi, enakan mencintai atau dicintai? Cintai. Kayaknya. Buru sabar bos. Yang enakan mencintai angkat tangannya. Oh puji Tuhan. Enakan mencintai? Oh puji Tuhan. Enakan dicintai angkat tangannya. Ya seperti maksud saya angkat tangannya. Kebanyakan enakan dicintai ya. Apalagi kalau bertepuk sebelah tangan itu beri. Ada lagunya kan? Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri memikirkan kamu. Sudah sendiri memikirkan dia, tapi dia nggak mikirin kita. Itu kan Yesus. Itu kasihan. Iya kan? Itu memang ada lagu itu bertepuk sebelah tangan 19 sudah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, emang enakan tuh dicintai, betul nggak? Sehingga banyak orang belagu. Oh, ada yang suka sama wanita ini dan banyak karena cantik saudara. Pada suka sama dia. Itu kita tuh jadi iya kan, karena dicintai. Jadi sombong. Ah, so cantik lo. Ya kan iya lah. Emang cantik. Jadi gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, emang enak dicintai. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya, engkau dicintai oleh Tuhan. Amin. Amin. Amin.
Begitu besar kasih Allah, dia mencintai dan akan dicintai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada akhirnya yang salah bukan Tuhan, yang sombong bukan Tuhan, yang sombong adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena apa? Karena dia mencintaimu dan memandang kau berharga di matanya, karena kau ada dalam hati dan pikirannya, bukan sekedar penting, tapi inti dalam hati dan pikirannya Tuhan. Karena anaknya saja yang tunggal, yang teruji secara kualitas, yang terbaik, yang sungguh-sungguh disayangi oleh Bapaknya, rela diserahkan dan tega diberikan buat kita semua untuk mati di atas kayu salib. Ini mau menjelaskan buat kita semua, saudara. Secara logika, kalau kamu punya anak yang baik, yang terbaik, yang berprestasi, kita pasti sayang dia. Tapi kok Bapak kok tega? Karena apa? Engkau bukan sekedar penting, tapi kau inti dalam hati dan pikirannya Tuhan. Jadi pada akhirnya, siap Tuhan inginkan, mari datanglah kepadaku yang letih sudah beban berat. Aku tahu pada saat ini karena dosa, engkau memiliki yang namanya ketakutan, kesedihan, pergumulan, kecemasan, kepaitan, kekecewaan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan katakan, mari responilah kasihku, datang kepadaku. Aku yang menjadi manusia, aku memberikan damai sejahtera dan kelegaan. Amin. Datang sama Tuhan. Pasti segala sesuatu ketakutan akan diubahkan menjadi damai sejahtera. Amin. Berikan kemuliaan buat Anda. Dan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya meresponi cintanya Tuhan, dan Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan, pasti Bapak Ibu akan menikmati kehidupan dengan Tuhan. Betul ya? Ya kan, saya pernah katakan di tempat ini, segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu sungguh-sungguh menggairahkan. Sesuatu yang dilakukan dengan kasih dan cinta, Bapak Ibu Saudara akan punya passion, akan punya yang namanya semangat, akan ada namanya minat untuk melakukannya. Karena apa? Karena itu adalah cinta dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekali lagi saya ingin katakan buat Bapak Ibu Saudara, ketika ada cinta, engkau pasti berlama-lama dengan yang kau cintai. Jika itu pekerjaan yang kau cintai, hobi yang kau cintai, saudara, kau akan berlama-lama menghabiskan waktu dan minat terhadap apa yang kau kerjakan. Apalagi itu pribadi. Amin, saudara. Laki-laki misalnya orangnya cuek, gak pernah urus dirinya sendiri, dan seringkali memang udahlah cuek saja. Ya udahlah cuek lah. Datang ke gereja Bapak Ibu Saudara, jam 8 ibadah, jam 8 kurang 15 dia baru bangun. Ya kan, karena waduh lambat nih, jadi nggak mandi, cuma sedikit doang. Datang ke gereja, ada nggak begitu? Banyak. Iya kan? Iya kan, cuek aja udahlah, cuek ibadah. Akhirnya datang ke gereja saudara, dia berkata Tuhan melihat hati, bukan lihat wajah, ya kan? Meskipun bau badan juga terasa dalam. Wah, Tuhan ini apa ini? Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dia pujian penyembahan, nggak tahu bagaimana kiri kanannya kok kayaknya rebah, pusing ya kan? Ternyata Bapak Ibu Saudara bau tikungan, karena belum mandi. Dan orang yang cuek ini bisa berubah karena cinta. Apabila bertemu dengan wanita yang dia cintai, saudara, laki-laki ini pasti bisa berubah. Dan kemudian dia mendapatkan wanita yang dicintai, dan kemudian dia jalan bareng Bapak Ibu Saudara ke Cinere Mall sini, saudara. Ya kan, kemudian di jalan begitu tiba-tiba di Cinere berjalan dengan pacarnya begitu, yang wanita itu kata begini, sayang, biasanya kalau mau Cinere ini kok rasanya enak gitu, wangi, harum gitu ya kan, rasanya tuh sejuk. Tapi kok pas jalan sama kamu kok rasanya mau Cinere seperti aromanya pasar induk Indonesia. Jadi bau badan, saudara. Besok-besok kamu berubah dong, jangan begitu dong. Kamu besok pakai yang namanya deodoran. Oh Bapak Ibu Saudara, besok dia masih pakai deodoran. Bukan sekali set 2 kali, terjadi sebanyak-banyaknya sampai becek seperti itu. Amin, saudara. Karena apa? Karena cinta, bos. Ya kan, rambutnya kerual-kerual, tak pernah dicukur. Pas malam-malam habis ibadah malam Natal, yang besok potong rambut tuh biar Natal, besok kita kamu bagus begitu. Kan barbershop sudah tutup, udah kamu usahakan bagaimana. Bapak Ibu, meskipun barbershop sudah tutup karena dia yang mencintai, yang dicintai ini, dia sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara memberikan pernyataan seperti tadi. Akhirnya meskipun barbershop nggak ada, dia bisa potong sendiri. Ngerti mau saya di sini? Mulutnya nggak pernah manis kepada wanita karena memang orangnya cuek. Tapi nggak tahu bagaimana dibawa pilkada rasanya. Suasana kan sekarang pilkada sayang. Iya, kenapa sayang?
Kayaknya aku ingin mencalonkan diri sebagai seorang wakil rakyat. Ya bagus dong sayang, tapi kayaknya nggak mungkin aku bisa menang. Memang kenapa? Bagaimana aku bisa mikirin rakyat kalau setiap harinya aku mikirin kamu? Meskipun najis, ya kan? Tapi perempuan diomongin seperti itu kepada orang-orang yang dicintai itu meskipun sosok jual mahal, tapi hatinya bersenang-senang. Hatinya senang. Karena apa? Karena cinta. Meskipun makan di Amigos agak minggir got sedikit. Kalau sama cinta itu seperti restoran bintang 5. Meskipun aromanya ada got, ada lalapan, ada lalapan saudara. Tapi seperti restoran bintang 5. Meskipun di rumah SSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, selonjok saja sampai sulit. Tapi oleh karena cinta itu seperti istana. Amin. Kalau kau tidak bisa berlama-lama dengan Tuhan, kau tidak meresponi cintanya. Kalau kau hanya datang ke tempat ini hanya memperalat Tuhan, tapi kau tidak mencintai pribadinya untuk mendapatkan berkat yang ditambah-tambahkan tadi saudara, engkau salah. Punya prioritas dalam hati pikiranmu. Yang harusnya adalah Tuhan, bukan berkatnya. Amin. Amin. Kadang kita nggak sadar. Ke gereja kok buat datang ke gereja didoakan hamba Tuhan, padahal datang buat apa bu? Dia doakan Pak supaya saya sembuh. Doakan Pak belum dapat jodoh, udah 45 tahun wanita Pak, udah mau berapa 20, nggak ada yang mau. 20 berapa? Iya kan? Dia cuci kuda, nggak ada yang mau. Datang ke gereja siapa tahu Pak didoakan Bapak kan ujur Pak, Tuhan Yesus. Bukan untuk ini, tapi untuk cari Yesus yang amin. Sampai orang Majus pun menyerahkan hal yang berharga kepada Yesus, meninggalkan yang namanya tempat yang dibanggakan saudara. Untuk siapa? Untuk Yesus. Karena dia tahu Yesus adalah hal yang penting dan kita menjadikan dia sebagai cinta yang tertinggi. Amin. Berikan kemuliaan. Amin. Tengok kanan kirimu, katakan aku mengasihimu. Yang baru tengok balik lagi, aku juga mengasihi. Meskipun hatiku kesal. Udah aman semua ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus datang memberi damai sejahtera supaya apa? Bagaimana caranya? Dengan tidak tinggal di dalam dosa. Tidak tinggal di dalam dosa. 1 Yohanes 4. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dan 19. Bisa dibuka? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 dan 19. Kalau Shalom sudah pengangkatan, jangan dulu Yesus lagi diangkat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8, 18 dan 19. Kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 3, 2, iya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Stop di situ dulu. Di dalam kasih, di dalam Kristus, di dalam Allah, Bapak Ibu Saudara, yang lahir ke dunia ini tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Katakan amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21 bicara tentang Allah adalah kasih. Bentuk kasih Allah datang ke dunia ini adalah dengan menjadi manusia. Dan firman Tuhan katakan Allah mengasihimu, hendaklah kau mengasihi Allah. Dan firman Tuhan Bapak Ibu saya katakan pada bagian firman Tuhan ini dikatakan jika engkau ada di dalam kasih tidak ada ketakutan. Apa yang membuat kita takut? Dosa. Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara khawatir? Membuat Bapak Ibu Saudara menjadi tidak damai sejahtera adalah dosa. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, supaya engkau tidak takut dan takutmu dilenyapkan Bapak Ibu Saudara, engkau mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan, engkau tidak mau tinggal lama-lama di dalam dosa. Amin. Karena apa? Karena pribadinya Tuhan kudus.
Karena dia datang ke dunia ini punya maksud atau rencana yang indah, yaitu apa? Memberikan kepercayaan buat kita semua, memberikan kesempatan untuk kita dapat dipercaya untuk masuk dalam karya keselamatan ini. Dia datang ke dunia ini untuk memperbaiki Bapak Ibu Saudara. Dia datang ke dunia ini Bapak Ibu Saudara untuk memproses Bapak Ibu Saudara supaya apa? Kristus yang lahir ke dunia dalam bentuk manusia, engkau bisa ikuti teladannya dan engkau bisa contoh kehidupannya supaya sampai pada akhirnya rupamu mirip dengan Kristus yang lahir jadi manusia. Oleh karenanya Saudara, Tuhan katakan, ketika kasih itu hadir dalam hidup kita, Yesus datang memberikan damai sejahtera. Engkau gak mau berlama-lama tinggal dalam dosa. Enak Pak. Ya kalau gak enak banyak orang gak mau berdosa, betul gak? Enak loh. Iya kan? Iya kan? Ya kerjaan semua sistemnya orang-orang pada korupsi, kita gak korupsi sendiri, kita disangka aneh, betul gak? Kita gak korupsi lo, ngomong aja gak suci lo. Miskin lo, kalau gak korupsi lo miskin. Kita berpikir, oh iya juga yang lain pada punya mobil, kita ini benar kok, kita susah amat jalan kaki terus. Iya kan? Iya kan? Tapi kita berbeda, Saudara. Meskipun sistem dunia ini gelap, dunia ini berdosa, Tuhan ingin katakan ada kesukaan besar, kasih Allah datang ke dunia ini untuk apa? Untuk melenyapkan ketakutan, melenyapkan hobi Bapak Ibu melakukan hal berdosa, sehingga pada akhirnya engkau masuk dalam kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Katakan amin. Amin. Dan firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, karena dosa yang membuat engkau takut tadi mengandung hukuman. Gak mungkin takut akan Tuhan mengandung hukuman, gak mungkin. Tapi karena ini ketakutan karena dosa, itu mengandung hukuman. Dan terus Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, jika terang itu dinyatakan di dalam gelap, hal-hal yang berdosa yang kau sembunyikan pada saat ini, dan mungkin kau tutup rapat hal yang berdosa tadi, dan sampai kau meninggal, engkau mampu yang namanya menutup rapat dosa itu, Saudara. Ingatlah, ada pengadilan nanti yang kedua. Ketika apa yang kau tutup di dalam gelap tadi diterangi oleh sinar kemuliaan kasih-Nya Tuhan, engkau pasti gentar dan takut ketika Tuhan bertanya, apa yang kau lakukan ini yang selama ini kau tutupi. Pasti takut, Saudara. Pasti gentar. Pasti tidak ada damai sejahtera. Meskipun di dunia kita telah tutup rapat itu, Saudara, tapi dalam pengadilan yang kedua, engkau tidak akan pernah bisa pernah kau lolos dalam hal itu. Oleh karena Yesus datang ke dunia ini, Tuhan katakan, aku melenyapkan ketakutan. Artinya apa? Jangan lama-lama bersimpan itu, dan akui di hadapan Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Allah adalah Allah setia dan adil. Ketika kau mengaku dosa, engkau diampuni dan dipulihkan. Amin. Berat gak mengakui? Berat. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara tidak mengakui dan terus hidup dalam dosa, itu lebih berat lagi. Karena kebinasan akan menjadi bagian hidup kita. Oleh karenanya, mari kita mau belajar untuk menyenangi apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita dan meninggalkan dosa. Berikan kemuliaan buat kalian. Yang terakhir, pemain musik bisa maju ke depan. Yang terakhir, hidup untuk menjadi saksi Kristus. Yesus datang ke dunia ini memberikan teladan supaya kita menjadi saksi bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita lihat Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Sama-sama Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Kita baca sama-sama 3, 2, iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai katakan amin. Amin. Tuhan datang ke dunia ini memberikan damai sejahtera. Ternyata damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita semua bukan sekedar pewaris murid cintanya Tuhan.
Engkau mengasihi Tuhan sehingga ada damai sejahtera di situ. Yang kedua, dengan tidak hidup dalam dosa, tetapi yang luar biasa, damai sejahtera itu hadir ketika engkau menjadi saksi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. 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 Karena keselamatan bukan sekedar membuat Bapak Ibu Saudara selamat pada saat ini saja, buat dirimu saja, buat keluargamu saja, tidak. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan dan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, itu juga harus disaksikan. Sehingga buah roh, perkataan Bapak Ibu Saudara, itu terungkap dalam tingkah laku kita. Supaya orang di luar sana bukan sekedar melihat pribadinya Yesus, tapi merasakan Yesus dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. 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 Stop egois. Stop untuk mementingkan diri sendiri. Karena Kristus datang ke dunia ini bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau rasakan pada saat ini dengan kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, Tuhan inginkan juga membagikan itu kepada banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah. Mari kita bangkit berdiri.